Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran korespondensi, yaitu tentang komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Nah, materi hari ini yaitu KD 3.3, yaitu menerapkan komunikasi telepon bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Nah, sebenarnya untuk menerapkan komunikasi telepon bahasa Inggris ini hampir sama dengan menerapkan komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia. Ya, yang membedakan hanya bahasa dan tata cara pengucapannya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian yang pertama itu dapat memahami konsep menelpon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalian dapat menerapkan konsep menelpon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat melakukan langkah menelpon dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Nah, ini peta konsep pembelajaran kita. Yang pertama yang akan kita pelajari ada 3 hal, yaitu etika telepon dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Inggris. Kemudian ketiga yaitu hambatan-hambatan dalam hubungan telepon atau komunikasi telepon. Yang pertama, kita akan membahas tentang etika penanganan telepon skala internasional. Di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam etika penanganan telepon skala internasional. Yaitu yang pertama, greet professionally, yaitu menyapa dengan profesional menggunakan sapaan dalam bahasa Inggris yang tepat. Jadi, greet professionally ini kita harus bisa memberikan kesan atau citra yang baik bagi perusahaan dengan sapaan-sapaan bahasa Inggris yang tepat. Misalnya tadi good morning, good afternoon, good evening. Nah, kemudian yang kedua yaitu speak necessarily, yaitu berbicara seperlunya saja sesuai dengan tujuan bertelepon. Nah, jadi maksudnya di sini kita berbicara seperlunya saja, tidak bertele-tele. Karena dalam suatu pekerjaan kantor itu waktu itu sangat berharga bagi setiap karyawan. Jadi setiap kita melakukan telepon atau menerima telepon, segera mungkin kita menyampaikan tujuan dari menelpon dengan tepat dan jelas. Kemudian yang ketiga, don't be buggy, atau jangan banyak bertanya atau menawarkan produk atau jasa perusahaan. Nah, jadi ketika kita menerima telepon dari klien, kita tidak perlu banyak bertanya atau menawarkan jasa atau produk perusahaan kita. Cukup kita mendengarkan klien ingin menyampaikan apa. Misal, klien ingin menyampaikan komplain kepada perusahaan kita. Nah, kita cukup bantu mereka dengan masalah mereka, atau kita beri solusi untuk masalah yang mereka hadapi tanpa ada embel-embel menawarkan produk dan atau jasa dari perusahaan kita. Kemudian yang keempat yaitu loud and clear. Di sini maksudnya itu berbicara menggunakan bahasa Inggris yang jelas dan keras. Jadi
dalam pengucapan bahasa Inggrisnya itu harus jelas, dan keras di sini maksudnya cukup untuk didengar melalui telepon. Jadi tidak membentak atau marah, tetapi jelas dan lugas. Nah, dalam bertelepon, hindari berbicara pelan, terlalu cepat, dan kurang jelas, agar lawan bicara pada telepon tidak meminta mengulang pembicaraanmu lagi. Nah, dalam telepon bahasa Inggris, kita tidak boleh berbicara terlalu cepat, karena kita tidak tahu kemampuan dari lawan bicara kita dalam telepon itu, maksudnya kemampuan bahasa Inggrisnya si penelpon itu sama atau tidak. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah penanganan telepon. Nah, langkah-langkah penanganan telepon ini hampir sama dengan penanganan telepon pada komunikasi telepon pada umumnya. Yang pertama yaitu hindari penggunaan kata halo. Walaupun kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kita tidak boleh menggunakan kata halo ketika mengangkat telepon. Nah, lebih tepatnya kita mengucapkan salam, yaitu good morning atau good afternoon atau good evening, menyesuaikan dengan waktu setempat. Nah, kemudian yang kedua, berbicara dengan menyenangkan dan tidak menyinggung perasaan. Nah, jadi kita harus bisa menjaga perasaan orang yang menelpon sehingga tidak menyinggung. Kita harus bersabar atau jangan terpancing emosi meskipun klien kita sedang emosi. Jadi dalam menerima telepon itu kita tidak boleh terpancing emosi. Misal si penelpon itu sedang menyampaikan komplain dengan marah-marah, jadi kita harus tetap sabar dan tetap profesional dalam menangani telepon tersebut. Kemudian yang ketiga, berikan bantuan kepada klien jika ada masalah. Nah, ini lanjutan dari yang ketiga ya. Misalnya kita menerima telepon berupa komplain, jadi kita berusaha mampu memberikan bantuan kepada klien sehingga klien itu merasa dihargai saat menelpon perusahaan kita. Misal dengan ucapan how can we assist atau how can I help you. Nah, kemudian yang keempat, akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih. Tapi lebih baiknya sebelum kita mengakhiri pembicaraan, kita tawarkan bantuan lagi kepada si penelpon, apakah masih ada yang dibutuhkan atau tidak. Misal dengan ucapan could to be able assistant, ada yang bisa saya bantu lagi. Nah, itu dalam bahasa Indonesianya. Jadi tapi kalau tidak ada, kita ucapkan salam penutup, yaitu misalnya have a good day, have a nice day. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah saat menelpon. Yaitu kalau saat menelpon hampir sama yang kita lakukan dalam melakukan telepon dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama, itu saat telepon diangkat, ucapkan salam yang sopan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya good morning, good afternoon, good evening. Jadi menyesuaikan waktu setempat. Nah, yang berikutnya, saat menelpon itu jangan lupa kalian sebutkan nama atau identitas kalian. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, tidak usah bertele-tele. Kita utarakan maksud dan tujuan kita untuk menelpon atau untuk berbicara dengan orang yang dituju. Misal, contoh ya, good morning, this is Ali from editorial department.
I would like to speak with Mrs. Indah. Could you please connect me to her desk phone? Yaitu artinya di sini, selamat pagi, saya Ali dari Departemen Editorial. Saya ingin berbicara dengan Nyonya Indah. Bisakah disambungkan dengan teleponnya? Kemudian yang selanjutnya, apabila orang yang dituju sedang sibuk, kita tinggalkan pesan. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, ini kemudian materi selanjutnya yaitu etika ketika kita saat menerima telepon. Yang pertama, hampir sama ya, etika menerima telepon itu walaupun kita sedang bekerja di kantor, sedang sibuk, jangan biarkan telepon berdering terlalu lama. Jadi maksimal berdering 3 kali. Setelah itu kita angkat, jangan lupa ucapkan salam. Seperti yang saya sebutkan tadi, hindari penggunaan kata halo. Jadi salam itu bisa selamat pagi atau good morning, good evening, good afternoon. Kemudian yang kedua yaitu kalian jangan lupa sebutkan nama instansi kantor dan kemudian tawarkan bantuan. Misal, good morning, Kalimaya Resto, Kintan speaking. Can I help you? Jadi selamat pagi, Kalimaya Resto dengan Kintan di sini. Ada yang bisa saya bantu? Nah, kemudian jangan lupa tanyakan identitas penelpon dan maksud tujuan penelpon. Misalnya kita bertanya, may I know who is speaking? Nah, itu kita tanya identitas si penelpon. Kemudian yang terakhir, menjawab pertanyaan si penelpon dengan sopan. Nah, kemudian materi selanjutnya itu hambatan dalam komunikasi telepon. Di sini saya bagi jadi ada dua faktor, yaitu dari faktor alat dan faktor komunikasi. Yang pertama, faktor alat. Misalnya alatnya tiba-tiba rusak, kemudian suara berisik. Kemudian yang ketiga, suaranya tidak jelas dari sinyal telepon, atau suaranya tiba-tiba mengecil. Nah, kemudian yang kedua itu hambatan dari faktor komunikasi. Faktor komunikasi itu bisa jadi dari dua, yaitu dari si penelpon atau si penerima telepon. Misalnya dari yang menerima telepon, yaitu kita berbicara sendiri saat menerima telepon. Kemudian kita menerima telepon sambil makan. Kemudian yang ketiga, berbicara terlalu pelan. Kemudian yang keempat, berbicara terlalu cepat. Kemudian yang kelima, itu menerima telepon sambil ngobrol dengan teman. Nah, itu hal yang menjadi faktor hambatan dalam komunikasi telepon. Nah, selanjutnya ini adalah contoh percakapan telepon dalam bahasa Inggris. Nah, kalian perhatikan ya, di sini Mr. Nelson dari American Oil Company menelpon ke perusahaan Dian Mega Tama. Jadi di sini sekretaris menerima telepon mengucapkan salam ya. Jadi salam tidak lupa yaitu good morning. Jadi dia tidak menggunakan kata halo tapi langsung salam, selamat pagi atau good morning. Kemudian menyebutkan identitas perusahaan atau nama perusahaan Dian Megatama Corporation dan menawarkan bantuan. Can I help you? Nah, di sini yang kemudian si penelpon atau Mr. Nelson itu otomatis menjawab dengan salam. Misalnya, good morning, I'd like to speak Mr. Senator please. Nah,
kalian perhatikan di sini, good si penelpon tidak menyebutkan identitasnya. Ya, di sini dia langsung mengucapkan salam dan tujuan menelpon, yaitu ingin berbicara dengan Mr. Sunarto. Nah, kemudian sebagai sekretaris kita wajib menanyakan identitas si penelpon. Jadi sekretaris menjawab, Mr. Sunarto is in a meeting with the personal manager. Jadi Bapak Sunarto sedang rapat dan menanyakan, dan tidak lupa dia menanyakan identitas dari si penelpon. Who is calling please? Jadi menanyakan identitas siapa yang menelpon, siapa yang bicara gitu. Kemudian otomatis Mr. Nelson menyebutkan identitasnya, menjawab, this is Harry Nelson of American Oil Company. Dia menyebutkan nama, kemudian nama perusahaannya. Nah, kemudian si Mr. Nelson ini atau si penelpon ini menanyakan kapan dia akan selesai rapat, atau Pak Sunarto-nya selesai rapat. Do you know what time he will finish? Nah, kemudian sekretarisnya itu menjawab, I think the meeting won't last long. Jadi sebagai sekretaris kita harus memberi kepastian. Jadi tidak boleh menjawab I don't know. Jadi kita harus memberi kepastian kepada si penelpon bahwa meetingnya akan berlangsung lama. Nah, tidak lupa kita menawarkan bantuan kepada si penelpon, atau sebagai sekretaris kita menawarkan bantuan kepada si penelpon. Is there anything I can do for you? Nah, kemudian si penelpon meminta Pak Sunarto itu atau Mr. Sunarto menelpon kembali. Could you please tell me Mr. Sunarto to call me back? Nah, kemudian sebagai sekretaris kita harus meyakinkan bahwa kita akan menyampaikan pesan tersebut, yaitu misalnya jawabannya, right sir, may I have your phone number please? Jadi tidak lupa, jika si penelpon meminta untuk ditelepon kembali, kita harus meminta nomor teleponnya, karena belum tentu atasan kita atau orang yang dituju untuk menelpon kembali tahu nomor telepon yang harus ditelepon. Oke, kemudian Mr. Nelson memberikan nomor teleponnya. Sure, my number is 8643032. I believe Mr. Sunarto know this number. Jadi di sini Mr. Nelson yakin bahwa Pak Sunarto atau Mr. Sunarto itu tahu nomor teleponnya, tapi dia tetap memberikan nomor teleponnya. Nah, kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum mengakhiri telepon. Ini sebagai sekretaris, ucapkan terima kasih dan meyakinkan bahwa pesan akan segera disampaikan kepada Mr. Sunarto. Contoh, thank you, I'll tell Mr. Sunarto soon after he has finished. Kemudian otomatis si penelpon juga akan mengucapkan terima kasih, thank you for your help, goodbye. Nah, tidak lupa yaitu salam penutup. Nah, juga kita si penerima telepon atau sekretaris kita juga mengucapkan salam penutup dan ucapan have a nice day. Jadi kita ucapan itu akan memberikan kesan yang baik kepada si penelpon atau memberikan citra baik bagi perusahaan. Jadi contohnya segini, goodbye Mr. Nelson, have a nice day. Nah, itu tadi sedikit contoh percakapan dalam komunikasi telepon dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa atau kalian bisa mengembangkan lagi dalam percakapan-percakapan lainnya. Bisa kalian lihat di buku paket di bab 3 di halaman 62
kemudian 63. Nah, itu ada contoh-contoh percakapannya. Kemudian ada misalnya tidak hanya di sini ya, kalau ibu kasih contoh di sini percakapannya dia untuk meminta nelpon kembali. Nah, kalau di buku paket itu ada kasus lainnya, misalnya reservasi atau memesan tempat atau memesan hotel dan sebagainya. Kalian bisa mengembangkan percakapan bahasa Inggris lainnya. Nah, saya harap kalian dapat memahami materi hari ini, yaitu tentang komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.